Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat hari Minggu buat kalian semuanya. Selamat pagi juga Bu Erna. Selamat pagi Kak Lani, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali ya pagi ini kita bisa kembali menyapa anak-anak sekolah minggu GKI Bojonegoro. Dan kita mau sama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Iya, puji nama Tuhan, kita langsung mulai aja ya Kak Lani. Sip. Anak-anak sudah on time ini. Wah, luar biasa. Pujian pertama apa Kak Lani? Kita mau nyanyi 2 lagu langsung nih adik-adik, yaitu betul sekali, Yesus kekasih jiwaku dan sayang-sayang disayang. Nah, gitu. Jadi saya undang bagi berdiri. iya dong, harus berdiri semuanya. Yuk Kita kita mau berdiri. bersorak-sorai buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Ayo anak-anak, kita bagi berdiri. Jangan lupa tepuk tangannya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tangan buat Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk semuanya yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami boleh melakukan ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh bangun tidur dengan badan yang segar, nafas kehidupan, dan keluarga yang menyayangi kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak di rumah supaya bisa memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan juga nanti akan mendengarkan firman-Mu. Biar kami boleh memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman-Mu juga dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mau nanya nih, ini kita tentang apa ya sekolah minggunya ya? Temanya toh Kak? Iya, Oh, temanya tentang ayo kita berbagi Kak. berbagi itu salah satu bentuk kasih bukan ya? Ya tentu toh Kak, kita mau berbagi apa yang kita miliki buat orang lain tanpa gitu. memandang bulu, entah orang itu kita kenal atau tidak kita kenal. Kita mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan terutama. Oke, berarti sama seperti yang Tuhan Yesus inginkan ya, kita harus bisa melakukan kasih. Apalagi Tuhan Yesus juga mengatakan kalau kita hukum yang terutama dan yang pertama, Tuhan selalu mengajarkan kita tentang Kasih. Jadi yuk adik-adik kita berdiri lagi, kita mau sama-sama menyanyikan lagu
S-I-H. Masih Sama. pada inget kan? Gerakan ya Kak Tentu Lami ya. saja. Yuk kita nyanyi yuk. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita ulangi dari awal. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kabarnya sehat semua ya. Pagi ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kami sudah dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita sama-sama membuka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Burani bacakan untuk kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Anak-anak, kita sudah membaca di Alkitab tadi, yaitu kisah tentang Bapak Yusuf. Bapak Yusuf yang rela memberikan apa yang ia punya untuk orang lain. Mau membantu orang lain, mau berbagi untuk orang lain. Kalau berbicara tentang berbagi, kira-kira anak-anak pernah tidak berbagi? Pernah tidak menolong orang lain yang kesusahan?
Pasti semuanya pernah ya. Karena Bu Rani tahu bahwa anak-anak sekolah minggu GKI itu pintar-pintar semua. Semua pernah menolong, semua pernah berbagi. Kira-kira apa sih berbagi itu? Berbagi itu adalah memberikan apa yang kita punya untuk orang lain, atau meminjamkan apa yang kita punya untuk orang lain. Itu namanya berbagi, namanya menolong. Contoh misalkan, kalau kita pas sekolah minggu, kita bawa permen dari rumah. Terus waktunya kita belum mulai ibadah, kita pengen makan permen. Terus teman sebelah kita lihat, loh kok punya permen. Kita kasih nggak teman sebelah kita? Kasih ya? Atau jangan tuh, eman-eman. Enggak ya, pasti semuanya pintar. Kita kasih teman sebelah kita permen. Atau mungkin kalau kita bawa banyak, kita bagi ke beberapa teman kita. Mau berbagi. Akhirnya apa? Teman-teman kita seneng kan? Wih, ternyata si A ini baik ya. Aku lo tadi dikasih. Nanti akhirnya apa? Di rumah diceritakan ke mama papanya si B, si C, si D ini. Mah tadi lo si A pas di gereja ngasih aku permen. Nah, anak itu kan senang berarti kalau kita kasih. Itu yang namanya kita mau berbagi. Mau memberikan sesuatu untuk orang lain sehingga orang lain menjadi senang. Pasti semua pernah berbagi, pasti semua pernah menolong. Seperti video ini. Ya, kalau nonton TV gini enak makan keju. Tak mau keju Iya, tak ambilin satu ya. Terima kasih, Dek. Dek, ayo berbagi bersama. Minta minum dulu biar nggak haus. Nanti aku pinjam sepedamu ya. Oke. Di video tadi, Felix dan Sena mau berbagi makanan, mau saling menolong ketika memperbaiki sepeda, mau berbagi minum karena tahu kakaknya haus, memperbaiki sepeda, dibagilah minuman itu. Bahkan mau meminjamkan sepedanya tadi karena Sena ini pengen naik sepeda yang lebih besar, pinjam kakaknya bilang oke, dipinjamkanlah sepedanya. Nah, itulah kalau kita mau berbagi, mau menolong, pasti semuanya akan menjadi senang, semuanya akan menjadi oke-oke saja, semuanya baik-baik saja. Tapi kalau kita tidak mau berbagi, semuanya akan kacau gitu ya. Akan terjadi pertengkaran, akan terjadi rebut-rebutan. Tapi kalau mau berbagi, mau menolong, semuanya menjadi baik semuanya ya. Demikian pula dalam kehidupan murid Tuhan Yesus pada zaman dahulu. Nah, dulu itu banyak yang mengikut Tuhan Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Mereka tinggal bersama. Mereka membentuk satu komunitas, satu persekutuan bersama di dalam ikatan satu Kristus. Mereka secara rohani, mereka bersama-sama berdoa, berdoanya bersama-sama. Mereka bersekutu, nyanyi-nyanyi, mereka beribadah bersama-sama. Mereka pun juga melakukan banyak hal yang positif. Mereka saling mendoakan, mereka saling melayani, mereka saling membantu. Itu dalam kehidupan rohani. Dalam kehidupan jasmani, mereka saling tolong-menolong. Mereka yang lebih punya, lebih kaya, mau memberikan apa yang mereka miliki untuk orang yang tidak punya, untuk orang yang lebih membutuhkan. Mereka mau saling menolong pada zaman itu. Demikian pula dengan kisah Bapak Yusuf tadi itu. Bapak Yusuf yang menjadi teladan buat kita semua. Bapak Yusuf yang mau menjual segala miliknya, tetapi hasil penjualannya itu tidak digunakan sendiri, melainkan hasil penjualan rumah, tanah, atau apapun itu dipersembahkan oleh Bapak Yusuf ini untuk kepentingan bersama, untuk dipakai bersama, nggak dinikmati sendiri. Itu yang namanya mau berbagi, itu yang namanya mau menolong. Apa motivasinya Bapak Yusuf?
Motivasinya hanya satu, kasih. Dia tidak mau mikirkan aku pengen dapat pujian, aku pengen punya nama yang baik, tidak. Tapi motivasi Bapak Yusuf ini adalah kasih. Kasih yang selalu ingin diwujudkan oleh Bapak Yusuf ini. Orang kalau mempunyai kasih, pasti dia akan mau yang namanya berbagi, mau yang namanya menolong. Bapak Yusuf ini mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita semua, membuat Bapak Yusuf ini juga akhirnya mengikuti teladan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kasih kepada saya, maka saya pun juga akan membagikan kasih itu kepada orang lain. Bapak Yusuf mengikuti teladan Tuhan Yesus. Demikian pula dengan kita. Kita pun juga sama. Tuhan Yesus dari zaman dulu, sekarang, bahkan sampai besok pun tetap adalah Tuhan Yesus yang sama. Tuhan yang memberikan kasih-Nya kepada kita secara cuma-cuma dan sama rata. Tuhan membagikan kasih-Nya tidak pilih-pilih. Oh, aku hanya ngasih yang ini aja, yang ini aja. Enggak. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita sama, semuanya sama. Maka dari itu, karena kita sudah diberikan kasih yang begitu besar sama Tuhan, kita pun juga harus memiliki kasih. Kita pun juga harus memiliki sifat yang mau berbagi, mau menolong. Apa yang kita punya dan orang lain belum punya, kita bagi. Kita bagi semampu kita, kita bagi seikhlas kita. Maka itulah perwujudan kasih. Itulah yang namanya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita mau berbagi, kita mikir aja, aku mau berbagi supaya dia senang. Aku mau berbagi supaya dia juga memiliki apa yang aku miliki. Kalau kita mau berbagi, maka itu akan menjadikan kita kuat. Kok kuat? Iya, kalau kita berbagi, kita membuat orang lain menjadi senang, itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Membuat orang lain menjadi sukacita, membuat kita juga menjadi kuat. Karena dengan berbagi, kita artinya menjadi orang-orang yang memiliki kasih. Membuat kita menjadi orang yang benar-benar mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau kita mau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang mau berbagi, mau menolong, maka Tuhan pun akan senang. Tuhan pun akan melihat, oh, anak-anakku ini pintar, anak-anakku ini mengikuti teladanku. Dia mau berbagi dengan sesamanya, maka kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan berkat sukacita, Tuhan memberikan kepada kita berkat kesehatan. Itu sebuah kasih yang Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berbagi, maka hidup kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita mau mencontoh teladan Tuhan Yesus, mau mencontoh teladan Bapak Yusuf untuk saling berbagi, untuk saling menolong, menjadikan kita orang yang senantiasa baik. Tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena berbuat baik itu harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, setiap saat, setiap waktu. Selamat berbagi, selamat menjadi anak-anak yang penuh kasih. Selamat menjalankan setiap teladan Tuhan Yesus dan Bapak Yusuf di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. 15 ayatnya yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dadah. Yohanes 15 Yohanes 15 ayat 13, ayat 13, tidak ada kasih yang yang lebih besar lebih besar daripada kasih ke seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Anak-anak, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nanti anak-anak bisa membaca dan menghafalkannya, kemudian dikirimkan videonya lewat papa mamanya di grup sekolah minggu. Wah, Bu Erna bawa apa itu? Ini Kak Lani, ini persembahan Kak Lani, celengan yang akan kita masukkan persembahan kita ke dalam celengan ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi nanti akan dikumpulkan sewaktu kita ibadah di gereja nantinya. Nah, begitu. Adik-adik sudah siap semuanya celengannya? Oke, sudah diambil? Oke, sip. Kalau gitu kita mau mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Dengan diiringi pujian apa ya Kak? Iya, kita sambil nyanyi lagu Bawa Persembahan. Bisa semua Kak? Bisa dong. Dengan rela hatimu
Mari anak-anak kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh penuh sukacita beribadah bersama dengan keluarga kami. Tuhan, kami mengucap syukur pula untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan memberkati supaya kami boleh menjadi anak-anak yang memiliki kasih Tuhan, anak-anak yang suka berbagi, anak-anak yang suka menolong, anak-anak yang baik, anak-anak yang terus menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, di kesempatan ini pula kami juga sudah mempersembahkan persembahan kami. Tuhan memberkati sehingga persembahan yang terkumpul ini boleh menjadikan berkat pelayanan di gereja kami. Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu kami yang boleh terus memberikan pelayanannya kepada kami. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, sukacita, kekuatan untuk boleh terus melayani Tuhan, untuk boleh terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tulus dan setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati segala aktivitas kami yang boleh kami kerjakan di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, beribadah di rumah. Tuhan memberkati kami supaya kami boleh bertanggung jawab mengerjakan setiap tugas kami di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati dan melawat bangsa kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati supaya semuanya akan segera berakhir dengan baik. Tuhan memberkati setiap tim medis yang berjerih lelah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh terus memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh terselesaikan dan kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada saat ini. Berkati kami, berkati kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, sepertinya kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah nyanyi, udah mendengarkan firman Tuhan dan juga persembahan. Sekarang lagu terakhir, kita mau mengingat bagaimana kehidupan sebagai saudara seiman yang hidup dengan akrab dalam persaudaraan. Yuk kita berbagi. Oh betul, jangan lupa mau berbagi dan mengasihi. Ya, anak-anak kita mau bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan dengan sorak-sorak. Ayo anak-anak kita bangkit berdiri ya. Jangan lupa ya, harus pakai goyang. Oh betapa indahnya, angkat jarinya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, Oh betapa indahnya. dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan di kepala Harun yang kejam dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Seberkesan tanpa diperintahkan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oke adik-adik, gitu ya tadi ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap sehat, rajin belajar di rumah, dan jangan lupa untuk selalu mempraktekkan bagaimana cara kita berbagi dan mengasihi. Oke? Dan jangan lupa tetap berdoa agar pandemi ini segera berlalu Biar kita bisa ketemu lagi ya. di gereja.